Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Betul. Selamat bertemu kembali ya kelas A pada pertemuan kita hari ini. Terima kasih pada semuanya yang sudah hadir tepat pada waktunya di Jumat pagi ini. Masih semangat ya? Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sip, ya. Masih semangat kuliah darinya atau sudah mulai Insya Allah, bosan Bu. dengan rebahan di rumah? Ya, kalau dulu rebahan yang paling kita tunggu sekarang sudah bosan ya, tiap hari rebahan, diam di rumah. Mungkin teman-teman sudah kangen keadaan di kampus. Mudah-mudahan semester depan ya, karena sudah ada izin untuk memperbolehkan perkuliahan pembelajaran luar jaringan, mudah-mudahan kampus kita dapat izin ya buat perkuliahan dalam jaringan. Tapi tetap biar semuanya wujud, saya harapkan teman-teman bisa menjaga kesehatannya, tetap sehat dimanapun berada, sehingga kita bisa ketemu di ruangan kelas. Oke, suara saya terdengar dengan jelas teman-teman? Kedengaran, Bu. Alhamdulillah jelas, Bu. Alhamdulillah. Oke, ya sambil nunggu yang lainnya, karena baru ada sebagian orang yang gabung ya, silakan teman-teman isi daftar hadir internalnya ya di dalam room chat ini untuk menambah nilai keaktifan teman-teman semuanya. Nilai UTS-nya gimana teman-teman? Udah dilihat? Amazing kah nilainya? 60 hasilnya, Bu. Tapi kelas A rata-rata memang bagus sih, di atas rata-rata gitu ya, di atas tiga kelas yang lain, dua kelas yang lain. Nilai yang paling besar kalau nggak salah ada di kelas A ini. Kayaknya teman-teman persiapan banget ya buat UTS-nya kemarin, karena saya lihat jawaban-jawabannya yang kelas A banyak yang tepat sasaran gitu ya. Nah, kalau yang lain banyak yang terkecoh gitu kan. Kalau kelas A kayaknya banyak yang pas dengan yang ditargetkan dari pertanyaan-pertanyaannya. Jadi saya harapkan teman-teman juga terus semangat ya. Dan mungkin karena minggu kemarin kita tidak ketemu secara langsung, nah, jadi minggu ini mungkin saya sedikit akan kembali membahas tentang rencana pembelajaran kita ya. Jadi pembelajaran kita ke depan itu kita kan akan membahas mengenai project ya. Nanti di akhir 3 minggu terakhir sebelum kita menuju UAS, kita akan ada project akhir. Nah, project akhir ini memang tujuannya adalah kita bisa membangun satu sistem cerdas, aplikasi sistem cerdas yang sederhana saja, sesuai dengan kemampuan teman-teman, sesuai dengan pemahaman teman-teman. Tapi di sini kita akan kerjakan secara kelompok. Jadi teman-teman kan kelas A kemarin sudah ada revisi kelompok ya. Nah, jadi kayaknya sudah mempersiapkan nih, udah bikin strategi buat project akhirnya. Jadi nanti project akhirnya teman-teman silakan pilih berbagai macam contoh kasus ya. Jadi saya harapkan teman-teman memilih contoh kasus pertama melihat dari hasil studi literatur. Jadi teman-teman silakan searching di Google Scholar ya. Contoh kalau teman-teman tertarik nih dengan contoh sistem pakar, karena kita kebanyakan kemarin bahas sistem pakar. Contohnya teman-teman tertarik dengan sistem pakar untuk diagnosa hard disk, kerusakan hard disk, kerusakan komputer seperti itu. Nah, teman-teman silakan searching di Google Scholar. Rata-rata orang bikin aplikasi pakarnya seperti apa, atau orang bikin aplikasi sistem cerdasnya seperti apa yang berkaitan dengan tema yang kelompok teman-teman minati. Nanti teman-teman tinggal ambil saja mana yang paling menarik ya, mana yang paling bagus gitu ya dari contoh tersebut, lalu nanti teman-teman coba di replika gitu ya, direplikasi. Jadi di teman-teman ujikan pada data yang ada di sekitar. Contoh tentang ibaratnya penyakit anak, teman-teman ya silakan aja cari nanti kira-kira ada nggak gitu ya kenalan saudara ataupun teman yang memang bekerja di poli anak gitu ya. Nanti teman-teman kan bisa dapatkan data untuk menyesuaikan atau mencocokkan dengan yang ada di eh, hasil penelitian orang lain. Kadang-kadang kan di hasil penelitian orang lain juga sudah jelas ya, di seperti di publikasi-publikasi juga, tapi nanti ada sedikit cara
kegiatan di mana teman-teman turun ke lapangan untuk bisa mencari tahu datanya gitu ya, mengambil data dari lapangan, kira-kira seperti apa sih data di lapangan, apakah ada perbedaan tidak gitu ya dengan yang ada di dalam penelitian orang lain. Nanti kalau sudah mendapatkan datanya, sudah punya pakarnya, ambil pengetahuan dari pakarnya, ibaratnya terus teman-teman nanti silakan bangun suatu sistem cerdas sederhana. Mau bikin bentuknya sistem pakar mangga, mau dalam bentuk game mangga, mau bentuk yang lain silakan. Sistem cerdas itu kan banyak ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih mana yang teman-teman minati, asalkan tidak memberatkan teman-teman dan bisa selesai dalam jangka waktu 3 bulan. 3 bulan, 3 minggu ya. Dalam jangka waktu 3 minggu bisa selesai. Nah, nanti selama 3 minggu tersebut perkuliahan kita tetap berjalan seperti biasa, tapi teman-teman mungkin kita tidak ada materi baru gitu aja, hanya mungkin membahas tentang progres dari proyek teman-teman semuanya. Jadi progresnya sudah sejauh mana, nanti kita bahas di kelas. Kalau ada kesulitan nanti bisa kita diskusikan bersama. Nah, terus nanti di akhir kan ada sesi pengujian. Nah, nanti sesi pengujian itu teman-teman kan sudah punya tempat penelitiannya ya, atau mungkin teman-teman sudah punya pakarnya. Nanti kita bandingkan hasil keputusan aplikasi yang kita buat dengan keputusan dari si pakar tersebut itu seperti apa. Apakah ada kesesuaiannya atau tidak. Itu kalau yang mau mengambil sistem pakar. Nah, kalau yang mau mengambil sistem learning ya, karena kan kalau learning itu yang seperti akan saya bahas hari ini, itu kan kita akan menemukan aturan atau pola ya. Nanti polanya bisa diuji cobakan. Nah, mungkin kalau teman-teman mau ngambil yang sistemnya learning, itu cukup punya data yang cukup banyak saja. Nanti datanya bisa kita mining, bisa kita cari polanya, nanti bisa kita ukur akurasinya. Nanti kalau hasilnya itu tinggal di pengujiannya mungkin hanya mempresentasikan hasil learning kita, pola kita pada pihak atau pada objek penelitiannya. Contoh kalau yang learning ibaratnya kalau teman-teman mau bantu tentang segmentasi customer ya, segmentasi customer di suatu toko atau suatu minimarket gitu ya, di clustering nanti dilihat customernya itu seperti apa saja, tipikal orangnya, mana customer yang loyal, mana customer yang tidak loyal, ibaratnya seperti itu. Atau mau bikin contoh-contoh learning yang lain banyak, silakan nanti teman-teman eksplorasi saja di Google Scholar contoh-contoh untuk metode yang sifatnya learning gitu ya. Nah, nanti hari ini akan saya jelaskan tentang learning itu sendiri seperti apa. Nah, nanti kalau teman-teman tertarik, bisa dipelajari lagi lebih jauh lagi. Nah, itu mungkin untuk proyek kita. Nanti kalau proyeknya memiliki nilai yang cukup bagus ya, bisa optimal lah, minimalnya 85% atau ya, optimal. Nah, nanti itu teman-teman boleh tidak ikut UAS gitu ya. Jadi kalau dari nilai akumulasi nilai proyek itu teman-teman mencapai minimalnya 85%, nilai UAS-nya akan kita ambil dari nilai proyeknya. Nah, nanti kalau teman-teman punya nilainya range-nya dari 80-an lah ya, 80 sampai angka 75 itu sifatnya opsional lah, mau ikut UTS mangga, ikut UAS mangga, mau enggak juga tidak apa-apa. Tapi kalau kurang dari 75 gitu ya, saya sarankan teman-teman ikut UAS biar nanti nilai akhirnya tetap bisa aman gitu ya. Karena saya inginkan teman-teman ini dari project ini bisa ngupgrade nilainya, sehingga nanti tidak ada yang dapat nilai C lah ya, lulus semua minimalnya nilainya B. Gitu. Seperti itu mungkin untuk proyek akhir, nanti secara detailnya seperti apa akan saya sampaikan di pertemuan sebelum minggu proyek ya. Jadi dari sekarang teman-teman silakan persiapkan, diskusikan dengan teman-teman sekelompoknya. Pertama, teman-teman mau ngambil tema apa, terus usahakan sudah bikin studi literatur dari sekarang, buka-buka Google Scholar-nya. Nanti teman-teman akan lihat contoh-contoh sistem aplikasi cerdas sederhananya seperti apa. Ya, boleh ngambil sistem pakar, boleh mau ngambil yang metodenya learning, boleh mau yang ngambil metodenya searching, silahkan. Mau ngambil yang game playing, mangga. Yang penting cukup sederhana, terus bisa diimplementasikan dan bisa dikerjakan secara berkelompok selama 3 minggu. Jadi 3 minggu itu udah selesai sampai proses pengujian.
Nanti tahapannya akan saya jelaskan lagi detailnya uh, sampai pada saat sebelum kita melakukan proses project tersebut. Jadi sekiranya kalau minggu ini kita bahas tentang learning, minggu depan juga learning, minggu depannya lagi 2 minggu kita bahas tentang algoritma genetika. Nah itu nanti di algoritma genetika di akhir akan saya jelaskan lebih dalam lagi mengenai project kita. Ya seperti itu untuk project. Nah untuk materi kita hari ini, nah kita akan melanjutkan ya untuk materinya. Kemarin untuk logika Fuzzy, nah teman-teman ada yang kesulitan kah? Sepertinya teman-teman banyak yang bertanya gitu ya tentang kemarin proses logika Fuzzy. Udah dipelajari sebelumnya tentang Fuzzy logiknya? Ya. Ada kesulitan kah kemarin waktu mengerjakan tugas Fuzzy logiknya teman-teman semuanya? Halo? Kerjain yang Kerjanya kenapa Rizky? yang programnya sulit Bu. Yang programnya? Teman-teman udah nyobain lihat codingan punya saya? Itu Udah kenapa ada kesulitan waktu lihat codingnya? Riut gitu ya? Peberantak gitu? itu variabelnya Bu. Mm-mm. Jadi kan singkat, jadi dia tahu yang ini teh masuknya kemana, yang itu ke mana gitu. Sama kan Dokumentasinya banyaknya yang kurang ya? lain gitu. Iya iya iya. Karena kemarin saya Biar tidak ada buat. komentar juga gitu Bu. Betul betul betul. Karena memang cukup cepat ya saya bikinnya. Cuman pagi-pagi sih sebelum saya nge-share ke teman-teman ya, ke teman-teman pagi-pagi saya bikin kurang lebih dari jam 5 sampai jam 8 lah. Tuh jadi emang agak rusuh ya. Memang prosesnya kalau kita lihat itu yang penting dalam proses penggunaan logika Fuzzy itu pertama ya teman-teman kan kita harus mengenali dulu variabel input ya, input dan outputnya. Kalau dalam contoh kasus itu kan variabel inputnya adalah jumlah produksi, jumlah permintaan dan jumlah persediaan. Variabel outputnya adalah jumlah produksi. Nah itu ya berarti ada 2 variabel input dan 1 variabel output. Nah kebetulan dari 3 variabel tersebut masing-masing memiliki 3 variabel linguistik yang nanti akan dijadikan sebagai fuzzy setnya, yaitu persediaan yang tinggi ya, sedang dan rendah. Itu betul ya. Nah, nanti teman-teman di sana memang yang kemarin itu misinya itu adalah definisinya ya, definisi dari sedang itu berapa angkanya, terus rendah itu berapa angkanya, tinggi itu berapa angkanya. Itu memang seharusnya kita bisa menggali informasi dari lapangan ya. Jadi di lapangan itu biasanya angka-angkanya berapa, orang bilang sedang itu berapa, sedang kalau orang bilang itu rendah itu berapa. Nah kan kalau kita bukan orang yang berkecimpung di bidang produksi kelapa sawit, jadi kan kita sebenarnya tidak tahu ya yang dikatakan rendah itu berapa, tinggi itu berapa, sedang itu berapa. Nah kalau terjadi hal seperti itu, kita mau tidak mau harus terjun ke lapangan untuk bertanya. Tapi karena tidak ada pakarnya kemarin, kita kalau punya data yang cukup banyak, datanya bisa kita bikin satu pendefinisian berdasarkan data. Cuman karena kemarin juga datanya cuma dikasih 1 bulan ya, beberapa baris data saja, mungkin bisa dikatakan kurang cukup untuk bisa mendefinisikan. Sehingga memang saya sarankan teman-teman mendefinisikan saja sendiri gitu ya. Anggap saja teman-teman sebagai pakarnya, teman-teman yang mendefinisikan berapa tinggi, sedang, dan rendahnya. Nanti di sana memang akan muncul berbagai macam hasil ya, karena mungkin tiap kelompok akan mendefinisikan berbeda-beda, sehingga nanti fungsi keanggotaannya pun berbeda. Fungsi keanggotaan itu kan tergantung dari si cribsetnya ya. Jadi cribset itu adalah kumpulan atau himpunan data yang aturannya jelas. Jadi dari setiap variabel linguistik itu kita definisikan range-nya berapa sampai berapa sehingga kita punya script setnya. Nanti saat kita akan menggunakan proses Fuzzy itu, dari script set itu kita harus mengukur derajat keanggotaan. Nah, di sanalah memang kita butuh yang namanya itu pendefinisian dan pemilihan fungsi keanggotaan. Nah, definisinya emang di sana pentingnya. Jadi kalau kita punya, bilanglah kalau kita bikin pendefinisian
rendah itu adalah dari contohnya dari 0 sampai 70 sampai 50 lah ibaratnya. 0 sampai 50 itu rendah. Tapi yang rata-rata rendah itu adalah range contohnya dari 30 sampai 40. Berarti kalau dari 1 sampai 30 itu menuju ke rendah, 30 sampai 40 itu rendah sekali ibaratnya kayak gitu. Terus dari 30 sampai ke 50 itu sudah meninggalkan kata rendah lah gitu istilahnya. Berarti kalau kita punya dua titik yang dinyatakan sebagai dua titik ya, 30 dan 40 sebagai nilai derajat keanggotaan yang bernilai 1 untuk rendah, maka di sana kan kita sudah bisa memutuskan untuk mengambil fungsi keanggotaannya berupa trapesium. Nah, tapi kalau seandainya kita memiliki, contohnya yang disebut dengan sedang itu adalah angka 80 gitu kan ya. Kurang dari 80 itu sudah tidak dikatakan sedang, dan kalau lebih dari 80 itu sudah meninggalkan sedang. Nah, sehingga memang kalau ada posisi seperti itu, berarti kita mau tidak mau harus menggunakan fungsi keanggotaan segitiga. Ya, bagaimana Muhammad Abdul Yusuf, raise hand nih, ada fitur baru dari Google Meeting, ada raise hand-nya. Ada apakah? Klik Bu. Oh, klik, oh ya, lagi coba ya, nggak apa-apa. Itu juga agak aneh-aneh sih, belum tiap kali masuk ke meeting ini selalu ada fitur baru. Jadi kalau nanti kalau di Zoom itu biasanya raise hand itu digunakan untuk mengajukan pertanyaan, biasanya seperti itu. Ya, nanti kalau kita sudah menentukan fungsi keanggotaannya, itu baru nanti kita bisa melakukan proses pagification ya. Jadi kita bisa mengambil satu inputannya memiliki nilai yang pasti ya, berupa Cripps set gitu. Nanti masukkan ke proses pagification, berarti kita membaca dari kurva tersebut. Nah, mungkin ada beberapa contoh kasus yang dimana kurvanya tidak beririsan ya. Ada juga memang yang beririsan. Sebenarnya kan itu tergantung dari definisi yang di awal tadi gitu kan. Kalau memang definisinya Cripps setnya membuat tiap variabel linguistik itu beririsan, berarti nanti bakal ada jumlah pagi set yang banyak. Tapi kalau tidak beririsan, biasanya pagi setnya lebih sedikit. Jadi memang tergantung dari bagaimana kita mendefinisikan setiap variabel linguistik. Makanya kalau variabel linguistik itu kalau definisinya itu angkanya kalau bukan hal yang umum, berarti mau tidak mau kita harus nyari datanya di lapangan. Kita harus uji data atau mengambil data ke lapangan, baik itu berupa informasi dari orang yang ahli di bidang tersebut ataupun melalui dari pengolahan data. Usahakan pengolahan datanya jangan sedikit tapi cukup banyak. Nah, setelah kita punya pagi set inputnya gitu ya, setelah punya pagi set input yang diambil dari derajat keanggotaan dari setiap fungsinya, kita kan langsung masuk ke proses inferensi. Nah, di proses inferensi ini teman-teman butuh yang namanya rules ya, atau aturan. Aturannya kemarin sudah disediakan karena memang yang aturan itu biasanya kita ambil dari informasi dari pakarnya gitu ya, dari pakarnya yang menyatakan kalau sekarang permintaan tinggi, terus persediaan tinggi, maka produksi tinggi, ibaratnya seperti itu kan. Itu yang lebih mengetahui adalah orang-orang yang memang sudah berkecimpung di bidang tersebut. Nah, inferensinya itu kalau kemarin kan ada yang menggunakan teknik Hamamdani, scalping atau clipping ya. Nah, itu nanti teman-teman silakan banyak explore saja contoh-contoh kasusnya di Google Scholar. Nah, terus juga nanti kalau sudah selesai proses inferensi, itu kan kita akan mendapatkan pagi outputnya. Nanti pagi outputnya itu yang akan kita rubah dia ke dalam proses defagification. Jadi kita kembalikan lagi dari bentuk fuzzy ke dalam bentuk Cripps yang jelas gitu ya, berapa sih gitu ya. Kalau produksi tinggi itu tingginya berapa gitu, ibaratnya kayak gitu. Kebanyakan memang contoh-contoh menggunakan centroid method. Nah, kita menguji coba beberapa titik ya secara random. Nah, selama titik itu berada di dalam kisaran daerah yang sudah ditentukan dari pagi output. Atau mungkin teman-teman mau menggunakan metode yang lainnya. Contohnya kemarin sudah saya berikan di beberapa slide. Atau teman-teman bisa baca buku tentang metode Fuzzy lebih lanjut lagi.
Setelah itu, setelah selesai proses depagification, berarti selesailah sistem Fuzzy kita itu. Nah, itu sebenarnya prosesnya seperti itu yang saya buatkan dalam program. Mungkin karena kemarin agak rusuh ya, jadi saya kurang menyertakan dokumentasinya. Nantilah kalau saya coba lagi kasih dokumentasi biar saya bisa upload lagi buat teman-teman semuanya. Tapi siapa tahu teman-teman udah bisa bikin programnya lebih bagus lagi ya. Karena itu kan bentuknya hanya sederhana sekali, di mana saya tidak memperlihatkan kurvanya, saya tidak memberikan visualisasi gambar, hanya berupa angka saja. Tapi kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut tentang Fuzzy, coba aja pakai MATLAB gitu ya. MATLAB digunakan itu karena dia sudah punya kelas khusus untuk Fuzzy, sehingga nanti penggambarannya, visualisasinya bisa dimunculkan. Dan saya lihat juga di internet banyak tentang tata cara penggunaan MATLAB pada kasus-kasus yang sifatnya menggunakan logika Fuzzy. Coba teman-teman pelajari, nanti siapa tahu teman-teman bisa tertarik. Karena kalau MATLAB itu bisa di-generate GUI-nya. Nanti GUI-nya bisa dipergunakan untuk aplikasinya. Ya, Versi berapa, Bu? versi GUI MATLAB-nya? Ya. MATLAB-nya versi yang terbaru juga ada. Kalau nggak salah kemarin coba saya searching ya di sebentar, saya cek dulu MATLAB sih. Karena kemarin itu ada yang sudah bahas. Nah, ini saya share saja ya teman-teman linknya di chat. Nah, nanti teman-teman silakan bisa pelajari tata caranya. Nah, itu kemarin saya sudah mencoba. Ini ada linknya satu. Kalau di MATLAB-nya ini nih, ini MATLAB-nya. Nah, saya share di chat ya. Nah, ini untuk dari dokumentasi MATLAB-nya. Nanti teman-teman boleh, atau teman-teman bisa juga ikutin yang ada di sini. Karena yang sebenarnya kasus yang kemarin saya berikan pada teman-teman itu kasusnya udah ada yang dari penelitian orang, dan dia itu menggunakan MATLAB. Yang kemarin saya kasih tugas sama teman-teman itu, kalau teman-teman searching di Google Scholar itu bisa teman-teman dapatkan penelitian aslinya seperti apa. Nah, itu ya contoh-contohnya. Nah, teman-teman nanti bisa coba MATLAB-nya, karena kalau MATLAB itu kan kita nggak usah lagi ngoding-ngoding ya, kita tinggal hanya mengambil satu atau kita menuliskan script dari perintah MATLAB-nya tentang Fuzzy. Nanti itu teman-teman bisa mengenerate GUI-nya untuk bisa ditampilkan hasilnya, visualisasinya. Ya, itu untuk Fuzzy-nya ya. Silakan teman-teman uji cobakan, baik menggunakan, kalau mau bikin sendiri boleh, kayak kemarin waktu saya buat, cuman memang tergantung dari kemampuan kita ya. Kalau saya kan kemampuannya untuk visualisasinya agak kurang nih di PHP. Jadi kalau mau full visualisasi, coba teman-teman pelajari MATLAB-nya. Nah, tuh, ada yang ditanyakan lagi untuk Fuzzy dari teman-teman? Mungkin? Silakan. Ya, kalau tidak ada, kita lanjut ke materi kita hari ini. Saya share dulu materinya buat teman-teman. Oke. Bentar ya, teman-teman. Saya bagikan dulu slide-nya. Ya, sudah muncul slide-nya? Oke.
Oke, untuk kemarin, nah ini tentang proses logika Paji ya, kemarin sudah yang baru saya sampaikan secara sekilas. Nah, coba teman-teman kalau tertarik dengan logika Paji, karena memang banyak sekali beberapa aplikasi sistem pakar yang memang menggunakan logika Paji ini. Nanti teman-teman bisa eksplorasi lagi tentang penggunaan logika Paji pada berbagai macam bidang dari penelitian atau dari publikasi yang sudah dilakukan orang ya. Teman-teman silakan banyak-banyak explore dari Google Scholar-nya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan masuk ke konsep learning pada AI. Nah, konsep ini memang menjadi konsep selanjutan setelah kita membahas tentang searching, reasoning, dan learning. Nah, konsep ini merupakan konsep yang memang saat ini masih banyak dipelajari ya, banyak didiskusikan tentang learning, machine learning, dan deep learning yang masih banyak pembahasan dalam berbagai macam kegiatan seminar. Itu kebanyakan orang membahas tentang metode learning. Nah, yang akan dibahas dalam kuliahan kita itu untuk metode learning saya mengambil 3. Ada tentang perekrutan, hari ini yang kita bahas ada jaringan saraf tiruan, kemudian kita bahas nanti terakhir ini tentang algoritma genetika. Konsep itu muncul karena kalau kita lihat setiap pembangunan sistem cerdas sebelumnya ya, itu selalu berbicara tentang masalah rules atau aturan. Jadi setiap kita membangun sistem cerdas apapun pasti di sana ada aturan atau ada rules-nya. Nah, di sini untuk setiap aturan dan rules-nya dia memiliki peranan penting terhadap berjalannya suatu agen ya, atau suatu sistem cerdas. Jadi kalau sistem cerdas kita ini, kalau dia tidak dibekali dengan rules atau aturan, dia tidak akan bisa melakukan respon terhadap inputan. Jadi kalau sistem cerdas kita itu diberikan sensor gitu ya, terus dia itu bisa menerima inputan data dari lingkungan sekitarnya via sensor tersebut. Nah, tapi kalau seandainya dia tidak dibekali rule, tidak dibekali oleh aturan yang ada di knowledge base-nya, maka dia tidak akan bisa mengolah dari data-data tersebut. Kita berbicara sistem pencarian, di sana juga ada aturan produksi. Kita berbicara proses inferensi kemarin atau proses reasoning, penalaran, di sana juga sama aturan itu memiliki peranan penting. Bagaimana caranya kita bisa berpikir atau sistem kita bisa berpikir layaknya manusia, bisa bertindak layaknya manusia karena adanya bekal aturan ini. Nah, kalau pada sistem pakar itu biasanya kita mengambil aturan ini diambil dari informasi atau pengetahuan yang dimiliki oleh pakar itu. Baik dari hasil dia membaca, hasil dia dididik, hasil pakar ini dilatih, ataupun dari pengalamannya, ataupun dari dia melakukan berbagai macam hal yang meningkatkan wawasan dia terhadap bidang tersebut. Nah, pengetahuan ini yang kita akuisisi menjadi suatu knowledge base atau basis pengetahuan yang di dalamnya terdapat aturan. Cuman memang kalau ada ideal di mana aturan tersebut memang bisa secara lengkap kita ambil dari human activity, berarti kita memang berjalan dengan lancar. Cuman kadang-kadang pada beberapa permasalahan aturan ini tidak ada yang lengkap atau ada yang tidak lengkap gitu ya dari aturan tersebut, ataupun aturannya memang belum terdefinisikan dengan benar, aturannya mungkin belum juga terdokumentasikan. Nah, sehingga mungkin beberapa data yang ada belum bisa kita proses menggunakan alat, harus menggunakan manusia. Nah, kalau terjadi permasalahan di mana aturan ini belum lengkap, aturan ini belum terdefinisikan, ataupun aturannya belum terdokumentasikan, nah biasanya kita harus menggunakan concept learning, di mana concept learning ini memang bertujuan agar si agen kita ini, si mesin kita ini, atau si sistem cerdas kita ini, dia bisa menerima inputan. Jadi dia dilatih berdasarkan input yang sudah dimasukkan, dilatih untuk bisa membaca data tersebut, kemudian menggali pola data-data itu, kemudian dia bisa menampilkan polanya dan bisa menjadikan pola tersebut sebagai alat untuk
mengakses data-data yang selanjutnya yang belum dia ketahui. Jadi kalau kita bertemu dengan keadaan di mana aturannya belum muncul, belum terdefinisikan, belum lengkap, nah di sana kita harus menggunakan konsep learning. Konsep learning ini memang biasanya kita menggunakan banyak algoritma mining ya, algoritma data mining untuk menggali polanya. Jadi jika kita ukur pola tersebut punya akurasi yang cukup bagus, cukup tinggi, nah biasanya bisa kita adopsi ya sebagai suatu rules, aturan yang bisa kita terapkan pada sistem cerdas kita. Dan memang lebih benar lagi sistem cerdas kita itu bisa terus melakukan learning gitu, tidak hanya satu kali training, tapi pada saat dia menemukan data baru, data yang belum dia ketahui, dia bisa kembali melakukan learning untuk bisa memproses data tersebut. Nah, contohnya, pada saat kita punya data seperti ini ibaratnya kita akan menggunakan data ini untuk membangun sistem pakar penerimaan karyawan yang didasarkan pada nilai IPK, tes psikologi, dan tes wawancara. Nah, dari data ini, IPK itu dikategorikan terhadap 3, bagus cukup kurang, psikologi juga 3, dan wawancara 2. Nah, kalau kita mau berbicara aturan secara lengkap, itu rules-nya ini harusnya kita punya 18 kombinasi data untuk rules-nya. Gitu kan. Karena 3 nilai dari atribut IPK, 3 nilai dari atribut psikologi, dan nilai dari atribut wawancara, harusnya ada 18. Tapi yang didapatkan dari hasil pengumpulan data kita hanya memiliki 11. Nah, berarti ada yang tidak lengkap di sini, ada 7 lagi yang belum dimunculkan. Nah, kalau kita menggunakan data yang ini, jelas pada saat kita punya keadaan yang belum terdefinisikan, nah itu sistem kita belum bisa menentukan iya dan tidaknya. Kalau kita gunakan sistem IPS yang kemarin, kan kita hanya membaca dari rules, dari aturan, dan saat di aturan ada, dia bisa menentukan keputusan, bisa mengambil kesimpulan, tapi pada saat di rules-nya tidak ada, maka dia tidak bisa mengambil keputusan. Nah, jika kita menemukan keadaan yang seperti ini, kita punya data tapi belum memiliki belum mengetahui aturannya secara pasti, maka disinilah kita harus menggunakan konsep learning atau konsep belajar, di mana kita membuat program yang membuat alat kita ini atau si komputer kita ini bisa mempelajari data tersebut, misalnya dalam proses learning gitu, di training data sistem kita ini sampai dia itu bisa membaca polanya, bisa membaca rules-nya, dan selanjutnya dia bisa menjadi lebih cerdas lagi karena dia bisa mengolah data yang belum diketahui sebelumnya. Nah, inilah munculnya konsep learning di sana. Jadi kalau kita menemukan pada saat kita pembangunan sistem ternyata data atau aturan yang kita miliki itu belum lengkap atau bahkan mungkin belum ada secara dokumentasinya, nah di sana kita membangun konsep learning. Contohnya seperti ini. Nah, teman-teman punya toko gitu ya, minimarket atau seperti itu. Minimarket itu sebenarnya punya banyak data transaksi tiap harinya. Data transaksi atau bahkan juga punya sekarang mah sudah menganut sistem member. Nah, dari data tersebut itu kita belum bisa mengenali contohnya member kita itu, pelanggan kita itu seperti apa sih orangnya. Nah, kalau kita ingin bisa meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan, nah, maka kita harus bisa mengenali pelanggan kita, ibaratnya kayak gitu. Nah, sedangkan sekarang pengusaha-pengusaha minimarket mungkin belum memiliki alat yang bisa mengenali si pelanggannya. Bagaimanakah karakteristik pelanggan dari minimarket A ini gitu kan ya? Apakah ada perubahan tidak setiap adanya musim atau adanya suatu kegiatan? Apakah setelah pandemi dan sebelum pandemi itu ada perubahan tidak dari karakteristik perilaku pelanggan toko kita itu? Nah, kalau kita pertanyaan-pertanyaan yang memang belum termunculkan aturannya, nah itu bisa kita lakukan proses learning di sana. Jadi si mesin ini kita buat dia menerima banyak data, lalu kita training dia untuk bisa menggali dari data tersebut, dia bisa memunculkan
aturannya, nanti dia bisa memberikan suatu keputusan gitu kan. Pada saat kita bertanya apakah kalau kita punya orang atau pelanggan seperti ini, dia itu termasuk pelanggan yang loyal atau yang tidak. Apakah dia yang berpindah ke pembelanjaan online ibaratnya, atau masih tetap belanja ke toko kita. Nah, jadi kalau kita pengen mengetahui suatu hal atau pengetahuan yang memang belum diketahui sebelumnya, nah, asalkan kita punya datanya yang cukup banyak, kita bisa melakukan proses learning di sana. Nah, kalau teman-teman mau nyoba tentang masalah machine learning, nah itu Google itu punya satu fasilitas ya, teachable machine di sini. Jadi di sini dia menyediakan satu mesin yang bisa kita training untuk melakukan pengenalan terhadap suatu objek atau suatu pola atau suatu gerakan. Itu nanti teman-teman bisa membuat si komputer ini untuk menarik apapun yang teman-teman inginkan. Jadi sih teman-teman bisa melihat dari learning pada mesin itu seperti apa. Nanti kalau teman-teman tertarik, silakan aja dieksplorasi lebih jauh lagi tentang mesin dari Google ini. Pembicaraan tentang machine learning ini atau konsep learning ini memang menjadi bagian yang sangat hot topic ya di artificial intelligence. Saya juga beberapa bulan terakhir ini banyak sekali webinar yang membicarakan tentang masalah machine learning dan deep learning-nya. Jadi kalau memang zaman dulu itu kita berbicara machine learning ini, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan performance dari alat kita gitu ya, tentang data yang berubah cukup fluktuatif gitu. Tapi sekarang kesininya orang lebih banyak lagi berbicara tentang subjeknya, yaitu tentang deep learning. Jadi tidak hanya berbicara masalah algoritma, di sini kita sudah menggunakan neural network. Artinya kita di sini sudah benar-benar mengadopsi dari struktur otak manusia gitu kan. Bagaimana caranya manusia itu berpikir, itu diadopsi dalam pembelajaran di deep learning ini. Nah, minggu depan itu saya akan memperkenalkan pada teman-teman tentang jaringan saraf tiruan yang memang menjadi konsep dari deep learning yang sedang banyak dibahas. Nah, hari ini saya akan mengenalkan dulu konsep learning secara global, nah itu pada teman-teman seperti apa. Konsep learning itu sebenarnya sama seperti manusia belajar, teman-teman ya. Nah, jadi mesin itu belajar mengadopsi bagaimana cara manusia belajar. Ada 3 tipe pembelajaran, ya, seperti yang biasanya kita gunakan. Ada yang sifatnya unsupervised learning ini. Nah, yang itu teman-teman, yang unsupervised learning itu ibaratnya teman-teman belajar secara mandiri tentang sesuatu yang mungkin tidak diarahkan pada tujuan tertentu. Nah, teman-teman menggali sesuatu yang mungkin teman-teman akan temukan arahnya saat teman-teman mempelajari itu. Contohnya teman-teman sering banyak-banyak searching ya, membuka Google, cari coding gitu kan, mau belajar coding. Akhirnya teman-teman ternyata setelah menelusuri berbagai macam tentang konsep-konsep pemrograman, akhirnya teman-teman sudahlah, saya mah ternyata cocoknya di pemrograman PHP dengan framework apa gitu kan. Nah, itu kalau yang konsep pembelajaran yang diawali dan tidak ada target, tapi ternyata nanti setelah proses learning ini kita bisa menemukan target, itu adalah sifatnya unsupervised learning. Jadi si mesin ini kita suruh dia belajar tapi belum diberikan targetnya, baru nanti targetnya bisa kita dapatkan setelah proses belajar ini dilakukan. Nah, sedangkan kebalikannya supervised learning ini, nah seperti kalau teman-teman belajar di kelas dengan saya, dari awal itu teman-teman sudah dikasih target. Teman-teman harus contohnya bisa menerapkan konsep sistem cerdas pada aplikasi sederhana seperti itu. Nah, teman-teman kan nanti selama proses pembelajaran akan ke sana, sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan target berupa label. Nah, apakah teman-teman memang sudah kompeten bisa membangun aplikasi cerdasnya, ataupun teman-teman belum kompeten untuk membangun aplikasi sistem cerdasnya. Nah, kalau pembelajaran yang dari awal sudah ditentukan targetnya, ada label targetnya, maka itu yang supervised learning. Jadi nanti
Nah, data yang dimasukkan ke komputer untuk di training, untuk digunakan sebagai bahan latihan itu sudah diberikan label sama kita. Sudah diberikan satu target kelas, sehingga komputer nanti akan memberikan satu pola yang menuju pada target kelas tersebut. Nah, contohnya kalau ini mah, kalau supervised learning, ibaratnya kayak gini. Saya punya data mahasiswa, nilai UTS, nilai UAS, nilai kehadiran, nilai tugas. Nah, nanti data ini akan diolah oleh komputer, akan akan diproses pembacaan, yang nanti itu akan menunjukkan pola mana mahasiswa yang lulus, rajin lulus, mana yang mahasiswa yang rajin tapi tidak lulus, ibaratnya kayak gitu. Nah, nanti dia akan menelusuri polanya. Oh, kehadirannya bagus, tugasnya kurang, UTS-nya kurang, UAS-nya kurang. Oh, berarti ini adalah karakter mahasiswa lulus, mahasiswa rajin tapi tidak lulus. Ini kehadirannya tinggi, tapi UTS-nya sedang, UAS-nya sedang, tapi tugasnya bagus. Nah, berarti ini adalah karakter mahasiswa yang rajin dan lulus. Nah, nanti si komputer itu akan diarahkan pada dua label itu yang sudah ditentukan. Sedangkan kalau yang unsupervised learning, berarti saya punya data mahasiswa, UTS, UAS, tugas, dan lain sebagainya, saya tidak memberikan label, saya tidak memberikan tujuan pada si komputer ini. Saya cuma gini aja, silakan komputer cari tahu kalau data ini saya bagi terhadap dua kelompok, akan ada kelompok apa saja. Nah, ternyata nanti komputer itu akan mencari nih, kalau dibuat dua kelompok dari data itu mana yang mirip gitu ya. Yang miripnya disatukan dalam satu kelompok, yang tidak miripnya dipindahkan ke kelompok yang lain. Nah, sehingga nanti kalau sudah terjadi proses pembelajaran, baru saya bisa mengetahui, oh ternyata kelompok pertama adalah ibaratnya mahasiswa dengan gender laki-laki yang dia memiliki kehadiran lebih dari 70%. Nah, terus dia memiliki nilai tinggi, nilai UAS tinggi, ibaratnya kayak gitu. Kalau yang ini akan gender laki, ibaratnya seperti itu, yang memiliki kehadiran sedang, UAS sedang, dan UTS-nya sedang. Gitu. Jadi nanti baru di akhir bisa mengenali dari hasil learning tersebut. Nah, sedangkan kalau reinforcement learning itu kebanyakan berupa sistem learning by doing. Jadi kita membangun dulu sesuatu, baru kita uji cobakan, terus pada saat errornya itu yang kita jadikan input untuk sistem tersebut. Jadi ada proses terpisah learning dan testing gitu ya, seperti di dua sistem ini. Kalau reinforcement learning ini dia langsung dikerjakan, langsung bangun dan langsung dikasuskan gitu kan ya, sehingga nanti pada saat terjadi error, ini errornya kita koleksi, kita ambil, lalu kita perbaiki kesalahannya. Nah, di dalam algoritmanya ini, konsep learning ini banyak sekali algoritmanya teman-teman. Contohnya mungkin kalau dalam jenis unsupervised learning, teman-teman bisa mencari algoritma yang digunakan untuk proses coding atau dimensionality reduction atau untuk penampilkan data gitu. Nah, terus untuk cluster itu teman-teman bisa contohnya tadi segmentation. Jadi pada saat teman-teman sekarang punya data riwayat, contohnya transaksi dari member atau call gitu ya, nanti teman-teman bisa nyari data, tahu dari data tersebut ternyata member toko kita itu seperti apa sih karakternya. Nah, ataupun nanti teman-teman bisa mencari dari hasil transaksi seperti itu. Nah, ternyata dari member mana sih yang sering datang ke kita itu gitu kan, atau dari jenis yang kayak gimana sih yang ditawarin asuransi mau gitu kan, itu nanti teman-teman bisa melakukan proses clustering seperti itu. Nah, kalau yang supervised learning, nah itu biasanya ada klasifikasi, ada juga regresi. Jadi kalau klasifikasi itu cukup sampai ke menentukan label gitu. Tapi kalau regresi itu biasanya dilanjutkan dengan masalah prediksi atau forecasting atau perkiraan gitu ya, yang dimana nanti kita bisa memprediksi kejadian ataupun data selanjutnya yang belum kita ketahui itu seperti apa. Itu baru waktu saya studi S2 saya mengambil penelitian tesisnya tentang klasifikasi di perilaku pembayaran angsuran. Saya dulu menggunakan proses klasifikasi dari data
pembayaran suatu pelanggan ya, suatu customer di suatu list itu diklasifikasi. Maka itu ada orang-orang yang suka membayar tepat waktu ataukah orang yang suka membayar terlambat gitu kan ya. Nanti dari sana itu bisa dilakukan proses pengenalan gitu kan. Kalau seandainya kita nanti menemukan karakteristik calon customer yang mendekati pelaku dia itu suka terlambat bayar, maka nanti bisa dikasih warning dari sekarang. Kita bisa tandai orang tersebut agar bisa kita olah agar sampai jangan jadi orang yang terlambat bayar seperti itu. Nah, kalau in-person learning, nah ini contohnya seperti kalau teman-teman bangun game, di sana pasti gamenya kita bangun dulu kan ya. Game itu di factory konsepnya yang game playing, jadi kita bikin satu agen yang dia bisa bermain game. Nanti kita buatkan dulu agen tersebut untuk bisa bermain, kemudian kita uji coba dia untuk bermain dengan manusia lagi. Nanti dari error-errornya, dari kesalahan-kesalahannya kita kumpulkan lalu kita perbaiki. Nah, ini adalah contoh-contoh algoritma dari machine learning. Jadi teman-teman, algoritmanya ini cukup banyak sekali. Jadi kalau kita mempelajari tentang machine learning, teman-teman bisa melihat dulu tujuannya. Apakah kita akan menggunakan yang unsupervised learning, supervised learning, atau yang reinforcement learning. Jadi nanti teman-teman tentukan dulu jenisnya yang mana learningnya, baru teman-teman ambil contoh learning kegiatan learning apa. Contoh kalau mengambil supervised learning ke regression, berarti nanti teman-teman akan menuju pada proses prediksi atau forecasting. Nanti di sana teman-teman bisa nyari tahu yang seperti apa itu kita akan melakukan prediksi, bagaimana kita melakukan forecasting, datanya harus seperti apa, nanti algoritmanya apa saja yang bisa dipakai, nanti baru disarankan untuk membangun aplikasi cerdas kita. Nah, untuk konsep dari machine learning itu sendiri, teman-teman, konsepnya biasanya itu dia kalau yang unsupervised learning dan supervised learning itu konsepnya hampir sama. Jadi di sini ada proses training. Nah, ini proses training, teman-teman, sampai dia itu bisa melakukan pengenalan pola satu itu training. Jadi nanti ada data di sini kita masukkan, lalu nanti data ini kita cari tahu fiturnya apa saja. Jadi di sini fitur itu ada atribut, biasanya ada target cost-nya gitu kan, ada target, ada meta datanya gitu kan. Kemudian setelah itu kita memilih algoritmanya apa. Jadi setelah kita contohnya memilih yang supervised learning untuk klasifikasi, nanti algoritmanya teman-teman bisa menyari apa, mau berupa decision tree, algoritmanya ada C5, ada I3 gitu kan, dan lain sebagainya, ataukah menggunakan metode Naive Bayes contohnya, atau menggunakan metode yang lainnya gitu kan, untuk menggunakan proses dari klasifikasi tersebut. Nah, setelah itu biasanya kita di sini akan mendapatkan suatu pola. Kalau kita menggunakan decision tree, biasanya di sini itu kita punya pohon keputusannya gitu ya. Jadi kita punya pohon keputusan yang dimana nanti dia punya aturan di dalamnya bagaimana untuk mengenali suatu data yang belum diketahui sebelumnya. Lalu kemudian kita juga bisa melakukan testing terhadap data ini, sehingga nanti dia bisa membaca dari hasil proses training ini untuk data-data yang belum diketahui, nanti si aturannya bisa dipergunakan. Jadi selalu ada proses training, ada proses testing di sini. Dan biasanya nanti untuk proses learning itu biasanya kita akan bermain dengan yang namanya akurasi. Kalau akurasinya sudah tepat itu ya, maka biasanya si pola yang didapatkan dari proses learning ini bisa kita adopsi menjadi suatu rules, dari suatu aturan sistem cerdas. Kalau akurasi belum bagus, maka biasanya proses training ini akan kita lakukan, atau proses learning ini akan kita lakukan secara terus-menerus sampai kita bisa mendapatkan akurasi yang tinggi. Nah, sehingga kita bisa mengadopsi hasil training ini, hasil learning ini ke dalam suatu rules sistem cerdas. Seperti itu. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana proses training dan testingnya, teman-teman. Untuk lebih lanjut lagi, kalau teman-teman ingin menggunakan teachable machine learning, itu sebenarnya sistemnya sama. Jadi di sini teman-teman pertama harus mengumpulkan dulu data ya, ini data trainingnya. Jadi datanya kita masukkan. Kalau kita ingin dia mengenali suatu objek, maka kita kasih dulu contoh objeknya. Apakah itu berupa
foto berupa video, foto dari arah depan, tapak belakang, tapak samping gitu kan. Datanya di sini pasti biasanya data yang cukup banyak. Makanya kalau kita berbicara tentang learning, biasanya akan ketemu dengan istilah big data gitu kan. Terus data warehouse gitu. Kenapa? Karena kalau proses learning itu kita harus bisa memberikan data yang sebanyak-banyaknya pada si alat kita ini, sana komputer, sehingga komputer bisa menghasilkan satu aturan yang lengkap, sehingga dia tidak sepotong-sepotong gitu ya mempelajarinya. Nah, karena kalau kita semakin banyak belajar, biasanya manusia juga dia semakin luas wawasannya. Maka sama juga dengan komputer, kalau dia dikasih big data untuk diolah, maka dia akan menjadi lebih meningkat lagi performance-nya. Jadi kalau dikasih data yang sedikit, ya pasti akurasinya kan kecil, karena dia hanya dikasih informasi yang terbatas. Biasanya kalau kita sudah memasukkan datanya, kita lakukan training di sini, jadi nanti dia akan disuruh untuk setelah dia membaca ini ya, dia tes gitu kan ya. Jadi tes apakah dia sudah bisa mengenali dengan benar atau tidak gitu kan. Selama dia belum bisa mengenali dengan benar, maka kita akan balik lagi untuk memberikan tambahan data kepada si alat kita ini. Kalau dia sudah punya akurasi yang tinggi, sudah mengenali sesuatu hal dengan benar, baru nanti bisa dipergunakan. Jadi konsep learning ini teman-teman sudah bisa teman-teman lihat dari proses teachable machine learning yang dimiliki oleh Google. Jadi dari awal kita kasih data yang sudah kita mendapatkan ya, kenali datanya ini, dikumpulkan, lalu dimasukkan, nanti dia akan belajar, selanjutnya dia akan dites nih. Nah, selama dia belum bisa mengkoreksi dengan benar, maka kita harus menambahkan banyak data, harus di training terus gitu ya. Nah, nanti kalau dia sudah punya akurasi yang bagus, sudah benar, maka baru dia bisa dipergunakan di sini hasilnya. Nah, untuk konsep learning yang pertama yang ingin saya perkenalkan sama teman-teman itu adalah konsep pohon keputusan. Konsep ini adalah konsep yang cukup sederhana tapi populer. Kenapa? Karena konsep pohon keputusan ini mudah untuk dibaca dan dipahami oleh orang-orang, baik itu orang-orang yang pakar ataupun orang-orang yang tidak pakar. Nah, contoh aja seperti gambar di samping ini teman-teman. Pada saat sekarang ada pertanyaan, apakah saya harus menerima tawaran kerja baru ini? Ini adalah aturannya berupa pohon keputusan. Dia kan sudah bisa dibaca dengan jelas. Oh, pertama ini rules-nya. Apakah gajinya itu kurang dari minimalnya $50.000? Nah, kalau tidak udah jangan diterima gitu kan. Kalau iya, apakah jaraknya itu kurang dari 1 jam perjalanan? Iya, lebih dari 1 jam. Kalau lebih dari 1 jam jangan diambil gitu kan. Kalau kurang dari 1 jam ambil gitu. Apakah ada copy break? Tidak ya. Kalau tidak ada jangan diambil, kalau ada diambil. Nah, jadi konsep pohon keputusan ini karena gambaran aturan atau polanya itu cukup mudah untuk dipahami, sehingga dia menjadi satu konsep pembelajaran yang cukup populer. Nah, populer dan banyak digunakan secara praktis. Kenapa? Karena gambar ini saja tadi sudah bisa dipahami oleh kita. Membacanya tidak terlalu susah gitu kan. Nah, sehingga memang beberapa algoritma ini cukup terkenal untuk bisa melakukan proses learning. Contoh algoritma untuk decision tree ini, contohnya dia biasanya dilakukan untuk proses klasifikasi ya. Nah, ini kita bisa menggunakan algoritma-algoritma ini. Saya juga dulu waktu tes ini saya mengambil algoritma 5. Ada 2 penelitian saya yang saya publikasi menggunakan algoritma 5 ini. Jadi kalau teman-teman penasaran, tinggal buka aja Google Scholar-nya, teman-teman bisa cari penelitian saya tentang algoritma C45. Untuk kasus klasifikasi menggunakan teknik decision tree, teman-teman, atau menggunakan algoritma decision tree, itu sebenarnya permasalahannya cukup sederhana. Hanya kita mencari tahu dari atribut yang kita miliki, atribut mana sih yang akan kita simpan di setiap simpul ini. Nah, inilah yang kita lakukan di dalam algoritma C45. Jadi pada setiap kita menggunakan kasus learning decision tree itu ya, pohon keputusan, itu teman-teman harus melakukan satu kegiatan yang dimana nanti teman-teman itu mencari tahu setiap simpul-simpul ini itu diisi dengan atribut apa. Apakah kita harus membuat simpul baru ataukah cukup sampai kita menemukan putusan di sini. Nah,
Jadi pasti yang menjadi pertanyaan di setiap algoritma decision tree itu adalah atribut mana yang harus dicek dan diletakkan di bagian simple ini. Tuh. Selanjutnya pasti dia akan cek apakah selanjutnya berupa suatu ujung gitu ya, satu putusan, ataukah harus ada satu yang dicek lagi. Jadilah satu pohon keputusan nanti akhirnya. Nah, untuk bisa menentukan apakah suatu atribut itu layak dijadikan simple atau tidak, biasanya kita akan melakukan proses perhitungan pada teori informasi. Salah satunya kita menggunakan parameter entropi bisa. Jadi entropi ini adalah yang mengukur keberagaman atau heterogenitas dari suatu data. Jadi kalau kita punya data, kita harus bisa melihat apakah data itu beragam ataukah seragam, apakah homogen atau heterogen. Nah, data yang paling heterogen itu adalah data yang akan memiliki nilai entropi yang besar. Kalau yang makin homogen, makin sama, maka dia memiliki nilai entropi yang kecil. Jadi kalau saya punya suatu data ibaratnya seperti ini, ada contohnya di sini ya. Nanti keputusannya, target labelnya ini, nah ini dia kan punya dua target ya, yaitu diterima iya dan diterima tidak. Nah, ini kelasnya iya dan tidak. Nah di sini kita bisa lihat ada 8 iya dan ada 3 yang tidak. Maka di sini disebut sebagai data yang heterogen. Kenapa? Karena tidak semuanya iya dan tidak semuanya diterima tidak. Nah, jadi di sini karena datanya cukup beragam, nah, bisa kita buktikan dengan menghitung entropinya. Nah, di sini kita hitung pi-nya itu dari mana? Pi1 itu kita ambil dari jumlah sampel yang kasus iya, dan pi2 itu kita ambil dari jumlah sampel yang memiliki target tidak. Kemudian kita masukkan, nah ini 8-nya kita dapat dari pi1, kemudian 3-nya kita dapat dari pi2. Sedangkan 11-nya itu kita dapat dari mana? Dari 8 ditambah 3. Nah, jumlah kasus semuanya. Kita hitung menggunakan rumus entropi, jadi teman-teman tinggal cari aja log 2 dari sini, lalu dikalikan dengan minus 8/11. Ini juga sama, dikalikan dulu cari log 2 dari 3/11, kemudian dikali dengan minus 3/11. Nah, inilah dapat nilainya masing-masing, ditambahkan, dan ini adalah hasil entropinya. Jadi kalau kita bilang data ini heterogen, nah itu bisa kita buktikan dengan entropi dari label ini. Nah, labelnya di sini tidak seragam semuanya ya. Di sini ada banyak yang ada beberapa yang berbeda, sehingga di sini nilai entropinya cukup besar, mendekati 1. Nilai entropi itu pasti ada dari 0 sampai 1 gitu ya teman-teman. Kalau 0 itu berarti seragam datanya atau homogen, nah kalau 1 itu berarti datanya itu heterogen. Nah, kalau kita memiliki 2 target kelas seperti tadi ya, diterima ada iya dan tidak, maka kita bisa dengan mudah untuk menghitung atau menentukan fungsi dari entropinya. Nah, kalau ingin kita mendapatkan nilai entropi 1 di sini, maka harus ada perbandingannya adalah 0,5. Artinya perbandingannya 0,5 itu apa? Perbandingannya seimbang antara kelas yang pertama dengan kelas yang kedua. Jadi kalau kita punya ibaratnya 20 kasus, yang tadi itu ibaratnya 20 kasus, maka ini harus ada 10 kasus tidak dan ada 10 kasus iya. Sehingga nanti entropi dari kasus tersebut akan bernilai 1. Nah, kalau yang tadi kita punya data ini, tadi kan di sini jumlahnya ada 11, berarti minimalnya kalau ingin mendekati 1, nah iyahnya harus 5 dan tidaknya harus 6, atau kebalikannya iyahnya 6, tidaknya 5, sehingga nanti dia akan mendekati 1 untuk entropi. Semakin perbandingannya tidak seimbang gitu ya, contohnya semakin banyak yang iyanya, kalau dari 11 kasus iyahnya 11, tidaknya itu 0, maka nanti entropinya pun akan 0. Kebalikannya sama, kalau sekarang tidaknya itu 11 dan iyahnya itu 0, maka entropinya pun akan 0. Jadi semakin beragam datanya, entropi akan semakin tinggi, dan semakin seragam datanya, entropi akan semakin rendah. Nah, selain menggunakan entropi, kita juga bisa menggunakan yang namanya information gain untuk bisa membangun
atau menentukan simpul dari suatu pohon keputusan. Nah, untuk menghitung information gain ini teman-teman, kita harus menghitung dulu entropi masing-masing. Nanti di sini information gain ini adalah kalau kita punya data seperti tadi, atribut A ini itu berpengaruh berapa persen sih pada kelas ini gitu. Jadi kalau kita punya 11 kasus penerimaan pegawai tadi, atribut A ini itu berapa persen sih berpengaruh pada keputusan dari 11 kasus ini. Nah, nanti kita bisa hitung dia menggunakan FP dan jumlah kasus masing-masing. Nah, contoh di sini. Kalau kita punya kasus entropi penerimaan pegawai di ini, entropi secara keseluruhan tadi, nah ini entropi keseluruhannya tadi adalah 0,845. Ini untuk 11 kasus ini. Nah, sekarang kalau kita menghitung information gain dari IPK di berapa persen sih, berapa sih angka efektivitas IPK terhadap keputusan diterima ini gitu kan ya. Nah, itu teman-teman bisa menghitung menggunakan information gain. Caranya kita harus mengetahui dulu atribut IPK itu ada berapa kategori nilai. Contohnya ada 3 nilai kategorikal, bagus, cukup, dan kurang. Kemudian kita hitung kasus masing-masing. Ini adalah kasus keseluruhan. Nah, ini 18 itu artinya 8 keputusan ya. Ini ada 8 keputusan ya. 3 min itu adalah 3 keputusan yang tidak. Kemudian kita detailkan. Sekarang kalau IPK yang bagus, keputusannya iya ada berapa? Nah, IPK bagus ya keputusannya iya ada 3. IPK bagus ya keputusannya tidak ada 1. Jadi jumlah untuk kasus keseluruhan yang IPK bagus itu ada 4. Rinciannya ini. Yang cukup juga sama, cukup yang iya itu ada 3, cukup yang tidak itu ada 1. Sehingga jumlah keseluruhan 4 dengan rinciannya seperti ini. Nah, kalau yang kurang jumlah kasusnya ada terdiri dari 2 yang iya dan 1 yang tidak. Aku kita sudah memiliki rincian angkanya ini, baru kita hitung entropinya. Jadi hitung entropinya untuk setiap nilai dari variabel dari atribut IPK. Nah, ini 3 itu dari jumlah kasus yang iya, 1 itu dari jumlah kasus yang tidak, per 4 itu per jumlah kasus keseluruhan yang bagus. Dapatlah nilai entropinya. Hitung semuanya. Kemudian kita harus hitung information gain-nya. Nah, di sini kita bisa menghitung berapa sih pengaruh IPK terhadap keputusan dari 11 kasus tersebut. Ternyata kalau kita lihat di sini, nah, dia punya nilai gain informasi yang cukup kecil, 0,009. Nah, ini dapatnya dari mana? Ini teman-teman rumusnya. Jadi ini entropi keseluruhan. Kalau kita berbicara 11 kasus tadi, maka ini entropi keseluruhannya. Kasus, nah lihat sini. 4 tersebut dari mana? Ini ada 4 kasus bagus, ini 4 kasus cukup, dari kasus kurang. Yang sudah tadi kita hitung. Kemudian kita kalikan masing-masing dengan nilai entropinya. Nah, 4/11 entropi bagus, 4/11 entropi cukup, 3/11 entropi yang kurang. Lalu teman-teman tinggal jumlahkan, lalu entropi keseluruhan kurangi dari jumlah entropi masing-masing nilai. Dapatlah nilai gain information untuk IPK terhadap 11 kasus yang kita miliki. Nah, nanti untuk proses selanjutnya, nah kita tinggal mengadopsi algoritma apa sih yang akan digunakan gitu ya. Kalau contohnya kalau dalam algoritma IDE ini yang dia menggunakan entropi dan information gain, teman-teman, prosesnya cukup sederhana. Dia cukup menghitung entropi dan information gain dari setiap atribut yang dimiliki, tentukan information gain yang terbesar, kemudian buatlah atribut itu menjadi simpul. Ulangi terus sampai kita bisa menghasilkan satu pohon. Nah, contoh dari kasus yang tadi, yang penerimaan pegawai, proses pertama kita harus mencari tahu dulu atribut mana sih yang kita letakkan di simpul paling atas, simpul akar, simpul ujung pangkalnya itu kita menggunakan atribut mana. Jadi pada saat kita akan membaca data, atribut mana sih yang harus kita cek terlebih dulu. Kita kumpulkan tadi information gain IPK udah dapat, sisanya tinggal hitung information gain untuk psikologi,
prosesnya sama seperti tadi kita menghitung IPK. Nah, karena kita berada di pangkal ya, di level 0, maka kita menggunakan entropinya ada entropi untuk 11 kasus ini. Karena kita tentukan variabelnya untuk nilai psikologi itu tinggi, sedang, dan rendah. Lalu kita hitung berapa jumlah kasusnya masing-masing. Nah, kita hitung entropinya. Nah, entropi tinggi kenapa dia nilainya 0? Karena kalau kita lihat di sini datanya gagal dari 3 kasus entropi psikologi tinggi itu semuanya bernilai iya, tidak ada yang bernilai tidak, sehingga di sini entropinya 0. Sedangkan kalau yang lain yang beragam dia memiliki nilai entropi yang lebih dari 0. Kemudian kita hitung gainnya dari jumlah kasus kali entropi masing-masing, kita bisa dapatkan nilai gainnya 0,266. Ini dia dibandingkan dengan yang IPK tadi. Dan jika hitung information gain 11 kasus wawancara terhadap 11 kasus tadi, masing-masing sama ya, karena kita masih berbicara di ujung, di pangkal. Nah, kita masih berbicara tentang 11 kasus di sini, maka entropinya pakai entropi yang 11 kasus yang keseluruhan. Kita hitung berapa yang bernilai wawancara baik dan buruk, masing-masingnya jumlahnya. Kemudian kita hitung entropinya. Nah, entropi untuk wawancara baik itu entropinya 0. Kenapa? Karena datanya seragam. Dari 6 kasus, ini hanya 6 yang iya, tidak ada yang tidak. Sedangkan kalau yang nilai wawancara buruk itu ada nilai entropinya karena dia cukup beragam. Dari 5 kasus, ini hampir sebanding ya. Ada 2 yang iya dan tidak 3 yang tidak. Tinggal kita hitung entropinya, adalah nilainya adalah 0,4. Kita kumpulkan, tadi ini gain information IPK, ini psikologi, ini wawancara. Nah, karena wawancara dapat nilai yang paling tinggi di sini, maka di level 0 ini kita menyimpan sebagai simpulnya. Nah, kemudian kita split, karena wawancara punya 2 nilai, baik dan buruk, berarti ada 2 cabang di sini. Kemudian masing-masing cabang kita ulang lagi proses yang tadi untuk menentukan apakah ini akan menjadi simpul baru atau akan menjadi ujung dari cabang. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat kalau di sini kita memiliki data yang cukup banyak kayak ini ya, maka kita mesti apakah kita akan bikin simpul atau sudah berhenti. Biasanya dalam algoritma itu diminta batasan berapa sih batasan minimal untuk data yang ada di sini. Apakah kita akan makan lagi split, simpul lagi gitu kan, atau tidak. Kalau datanya kurang dari minimal splitting, maka nanti tidak ada proses simpul di sini, langsung ke ujung. Tapi kalau datanya masih lebih dari yang minimum splitnya, berarti kita masih bisa menentukan apakah di sini akan ada simpul ataupun tidak. Kalau lihat di sini datanya masih banyak nih, berarti masih mungkin kita melakukan split. Tapi data banyak itu dia seragam. Dari wawancara baik itu 6 kasus semuanya dia diterima. Nah, kalau seperti ini maka tidak perlu bikin simpul. Cukup kita bikin satu ujung, yaitu kalau wawancaranya baik pasti diterima. Nah, berbeda dengan kasus yang wawancara buruk. Di sini data sampel masih lebih dari minimal splitting. Minimal splittingnya di sini 2, ya. Jadi 5 itu masih besar daripada 2, jadi masih bisa kita buat simpul di sini. Kita cek, kalau kita lihat di sini datanya beragam. Ada kemungkinan iya dan ada kemungkinan tidak, sehingga di sini bisa kita cari lagi. Nah, di sini itu apakah kita baiknya menggunakan atribut PK ataukah tambahkan atribut wawancara. Nah, itu ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita hitung. Nah, sekarang untuk level 1, nah, kita hitung information gain IPK, tapi tidak ke sebelah kasusnya, cukup ke kasus yang wawancaranya memiliki nilai buruk. Jadi tidak perlu ke sebelah kasus, cukup yang buruk saja wawancaranya. Nah, jadi kita cukup menghitung dari kasus yang di sini kasih tanda terang ya, bukan yang digelapkan. Jadi kita di sini punya 5 kasus buruk
Jadi semestanya sekarang diubah F-nya jadi wawancara buruk, maka entropinya pun diambil entropi dari wawancara buruk yang tadi untuk menjadi entropi F-nya. Jumlahnya pun tidak 11 tapi jadi 5. Kenapa? Karena jumlah kasus yang wawancara buruk itu ada 5. Biasa masing-masing kita hitung jumlahnya berapa, lalu kita hitung entropinya, entropi dari masing-masing atribut. Masing-masing atribut entropinya seperti apa. Bentar teman-teman, ini kayaknya laptop saya nah ini muncul. Nah ini dari setiap atribut ini bisa kita lihat. Sekarang kita hitung. Nah, kenapa yang ini nilainya 1? Karena di 2 kasus dia punya 1 kasus iya dan 4 kasus tidak, sehingga nilainya 1. Cukup pun sama, dari 2 kasus dia posisinya imbang, iya dan tidaknya masing-masing muncul. Sedangkan kalau yang kurang dari 1 kasus itu hanya tidak saja, sehingga ini entropinya 0. Kemudian kita hitung sekarang ini gain information dari IPK terhadapnya. Ingat ya, wawancara yang buruk ya, sehingga di sini nilai entropinya adalah 0,97. Kita hitung dapatlah nilainya 0,17. Sekarang kita hitung information gain psikologi untuk wawancara buruk. Nah, sama seperti yang tadi. Nah, di sini kita tidak menghitung ke-11-nya, tapi cukup menghitung yang kasus wawancara buruk saja. Lalu kita hitung semuanya nilainya. Akhirnya kita dapat entropinya ini. Kenapa entropi S tingginya 0? Karena tidak ada kasus yang wawancara buruk nilai psikologinya tinggi gitu. Kita bisa lihat di sini. Nilai psikologi tinggi pada wawancara itu 0 jumlahnya. Tidak ada yang wawancaranya buruk psikologinya tinggi. Ada. Nah, di sini kita hitung. Terus kita dapatkan nilai gain information-nya, sehingga kita hitung di sini, oh jumlahnya di sini dia lebih besar yang psikologi, sehingga di sini simbolnya kita masuk simbol psikologi. Kemudian katanya masih banyak ya, ada splitting terhadap 3 nilainya, tinggi, sedang, rendah. Lalu perhatikan baik-baik. Psikologi yang tinggi itu kan tidak ada nilainya, tidak ada sampelnya. Sekarang psikologi yang sedang ada 3 sampel, psikologi yang rendah ada 2 sampel. Psikologi rendah itu 2 sampel, dua-duanya tidak, maka kita bisa bikin langsung sampelnya tidak di sini. Kalau yang ini karena datanya dua-duanya keputusannya tidak, sedangkan kalau ini dibuat tidak itu karena tidak ada data sampelnya. Sedangkan kalau yang masih ada sampelnya ini, kita langsung lagi perhitungan tadi. Jadi kita balik lagi menghitung entropi dan gain information-nya untuk IPK, sehingga nanti kita bisa dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita sudah punya pohon keputusannya, nanti kita bisa adopsi pohon keputusan ini untuk menentukan sisa aturan yang belum muncul. Jadi kalau tadi baru ada 11 aturan, nah 7 aturan lagi bisa kita baca dari sini. Contohnya, ini untuk yang 17 ibaratnya, wawancara buruk, terus psikologinya sedang, PK-nya kurang, obat diterima. Kalau sekarang yang ini yang atas nih, wawancara baik obat diterima, wawancara buruk, terus psikologinya tinggi, nah ini dia tidak diterima ibaratnya gitu. Nah jadi kalau kita sudah punya pohon keputusan ini, nanti kita bisa bikin lagi aturan yang belum ada di sini sesuai dengan pohon keputusan. Nah itu teman-teman. Nah itu adalah untuk menggunakan algoritma D3. Sebenarnya algoritma yang lain lebih banyak lagi, yang lebih baik lagi dari algoritma D3. Kenapa algoritmanya banyak? Karena setiap algoritma punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Teman-teman nanti bisa baca berbagai macam algoritma, nanti bisa kita lihat. Banyak sekali algoritma yang cukup populer, tapi dia masih memiliki banyak kelemahan. Kelemahan dari sini itu apa? Kelemahan dari D3 ini, dia tadi pada saat data tinggi itu tidak ada, dia langsung bilang ini tidak diterima. Mungkin saja dia bisa diterima gitu. Kita harus lagi menggunakan lagi satu algoritma yang lain yang bisa memunculkan kasus ini bisa lebih
bagus lagi gitu kan, lebih implementasi sistem saya. Artinya kita bisa membuat algoritma yang lain. Di mana kita bisa mempelajari algoritma yang lain? Nah, teman-teman bisa mempelajari menggunakan aplikasi data mining seperti ini. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung secara manual. Kita bisa menggunakan data-data yang kita miliki, kita masukkan pada aplikasi data mining ini untuk bisa menggali pola dan aturannya tersebut. Makanya saya di sini akan memperlihatkan satu aplikasi namanya itu Orange yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat satu proses pembelajaran atau learning tentang data tertentu. Nah, oke, saya bagikan layarnya dulu ya teman-teman. Jadi Orange ini aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melakukan proses mining data. Nah, itu aplikasinya gratis, teman-teman bisa download. Linknya sudah saya sertakan di Classroom. Nah, selain daripada itu juga teman-teman bisa menggunakan video tutorial yang sudah disediakan oleh Orange untuk mempelajari bagaimana caranya teman-teman untuk menggunakan aplikasi Orange ini. Oke, sebentar ya teman-teman, saya loading dulu Orange-nya biar dia muncul. Nah, datanya teman-teman kalau Orange ini bisa data yang kita simpan di drive kita, bisa juga berupa data yang kita dapatkan dari internet, atau kita simpan dia secara online. Itu data setnya itu bisa kita gunakan data kita sendiri ataupun bisa kita ambil data di data orang lain. Nah, kalau kita punya data sendiri, biasanya kalau saya simpannya di dalam file Excel atau dalam file CSV ya. Nanti kita bisa loading dia ke aplikasi data mining. Sebenarnya banyak sih, tidak hanya Orange saja ya. Teman-teman ada aplikasi yang lainnya juga. Kayaknya komputer saya agak lelet nih. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, jadi proses learning itu sebenarnya banyak teman-teman, tidak hanya satu saja. Cuman karena hari ini saya memperkenalkan konsep decision tree yang paling populer, nanti saya di sini banyak membahas tentang pohon keputusan. Tapi lain-lainnya juga masih banyak. Teman-teman nanti tinggal pelajari lagi seperti apa sih algoritma-algoritma yang kita bisa gunakan untuk membangun konsep machine learning. Oke, ini belum muncul ya si Orange-nya. Ditunggu dulu sebentar ya teman-teman. Nah, untuk membangun si datasetnya, teman-teman bikin Excel saja seperti gambar yang tadi ya. Oke, saya mau buka dulu nih. Nanti buat saya perlihatkan sama teman-teman. Jadi kita share wall saja ya, karena si Orange-nya lagi loading. Oh ya, udah muncul. Oke, kita buat seluruh layar, kita tampilkan. Nah, ini si Orange-nya, tampilannya seperti ini teman-teman. Ini Orange-nya, udah muncul di teman-teman belum? Udah ya. Nah, ini Orange-nya. Sudah, Bu. Sip. Nah, ini si Orange-nya teman-teman. Nah, nanti datanya, nah, kalau untuk kasus yang tadi, nah kita bisa bikin datanya seperti ini. Jadi di Excel, nah, teman-teman bisa bikin seperti ini. Ada tabel pelamar, IPK, psikologi, wawancara, dan ini targetnya. Nah, ini ya. Nah, jadi ini 11 kasus yang tadi kita bahas. Nah, kita simpan di Excel seperti ini. Nanti untuk di Orange-nya, nah, tinggal kita masukkan. Di sini kan ada tool-toolnya ya, teman-teman bisa gunakan, bisa pelajari nanti seperti apa penggunaannya. Di sini kita masukkan untuk file. Nah, nanti tinggal double klik saja setelah kita drag ke dalam kanvasnya. Nah, di sini Orange itu menyediakan beberapa contoh dataset ya, teman-teman. Jadi kalau untuk melihat contohnya bisa lihat di sini. Dia juga bisa meloading dataset dari URL tertentu, dari GitHub, dari Google Sheet. Itu juga bisa kita gunakan, atau bisa dari data yang kita buat di komputer kita. Contoh tadi saya sudah buat Excel-nya. Saya loading di sini. Nah, nanti dia akan membaca. Data yang kita miliki. Nanti dia akan membaca pertama
ada yang jenisnya meta, target, dan fitur. Kalau fitur itu istilah untuk atribut ya teman-teman. Jadi nanti dia akan dijadikan sebagai simpul-simpulnya gitulah, atau menjadi alat untuk dihitungnya, atau yang akan menjadi polanya nanti, yang akan menentukan rules-nya. Nah, kalau target ini kalau kita gunakan learning sifatnya klasifikasi, ya, karena kita kan bikin klasifikasi ya, ini ada targetnya, maka di sini harus ada yang menjadi target. Nah, di sini kita pilih dia diterima itu jadi targetnya. Kalau meta itu artinya dia itu adalah sebagai identitas saja, sebagai informasi dari data set ini gitu ya. Kayak pelamar 1, pelamar 2 yang tadi itu kan dia hanya sebagai identitas saja. Terus untuk jenis kategorikal ini, itu dia membaca dari sini nih. Kalau datanya terdiri dari beberapa data yang sama dan berulang dengan jumlah yang tetap, maka dia akan menjudge ini sebagai kategorikal. Nanti kalau kita punya angka, maka dia akan menghitung dia sebagai numerik. Kalau dia punya datanya string, maka dia yang berbeda-beda gitu, nanti dia akan membaca dia sebagai tipe string. Nah, untuk klasifikasi ini, dia itu cukup bagus untuk tipe yang kategorikal. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan algoritma klasifikasi yang decision tree ya, yang pohon keputusan, usahakan datanya itu kita bangun dalam bentuk kategorikal. Karena dia akan mengenali, learningnya akan bagus. Tapi kalau datanya non-kategorikal, kita harus memilih jangan decision tree, cari algoritma lain yang bentuknya bukan decision tree. Ya, dimana nanti dia bisa lebih cocok untuk data yang sifatnya numerik, bukan kategori. Nah, kalau sudah tinggal kita apply, lalu kita close. Nah, kalau kita ingin lihat datanya, bisa kita tarik garis ya dari sini, kita bisa pilih data table di sini. Nanti kita bisa lihat, oh ini datanya. Nah, untuk melakukan learning, teman-teman bisa memilih modelnya. Tinggal kita tarik, nanti dia akan memunculkan model yang cocok dengan si file yang kita miliki. Contoh kita di sini tadi menggunakan decision tree. Nah, di sini udah muncul decision tree-nya. Nah, kalau kita double klik teman-teman, ini adalah settingan untuk membangun pohon keputusannya. Apakah kita harus mengukur atau mengisi ini? Ya, itu menjadi suatu patokan yang wajib ya kalau kita akan bikin pohon keputusan. Pertama, berapa minimal masing-masing cabang jumlah kasusnya itu ya. Kalau tadi kan kalau jumlah kasusnya masing-masing cabang minimalnya ada berapa, maka kalau sudah masuk angka minimal, maka kita tidak perlu lagi membuat percabangan, berarti itu sudah akhir. Contoh kalau di sini minimal angkanya 1, maka kita akan mencari cabang sampai jumlahnya masing-masing 1. Tapi kalau contohnya di sini minimalnya 5, maka nanti cabang itu akan berhenti di jumlah 5. Kalau 5 dia tidak akan bikin lagi percabangan, cukup ujungnya di 5 itu saja. Terus ini juga sama minimal splitnya, jumlahnya berapa. Jadi kalau ini biasanya berhubungan ya. Kalau minimal splitnya 2, maka minimal masing-masing setiap cabangnya pasti 1. Terus kalau ini maksimum pohon keputusan itu kedalamannya berapa gitu ya. Nanti itu bisa kita sesuaikan. Kalau datanya banyak, ini nanti ukuran-ukuran ini akan sangat mempengaruhi teman-teman terhadap akurasi yang kita miliki. Nah, tapi kalau data kita cuma 11 ini, maka memang angka-angka ini cukup tidak terlalu signifikan perbedaannya. Nah, kalau sudah selesai Bu, bagaimana mencari pohon keputusannya? Ini harus kita tampilkan dia menggunakan tree viewer sepertinya. Barulah kita bisa muncul. Nah, ini tree viewer-nya. Nah, ini pohon keputusannya. Perbedaannya dengan yang tadi kita gunakan berupa ID3 adalah di sini. Kalau tadi di ID3 pada saat psikologinya tinggi karena tidak ada kasusnya dia dibuat tidak. Tapi kalau menggunakan algoritma tree yang ada dalam orange ini, di sini dia tidak langsung menjudge tinggi itu sebagai tidak, tapi sedang atau tingginya itu nanti akan harus cek dulu IPK-nya. Nah, nanti kalau IPK-nya sudah dicek, baru dia bisa menentukan iya dan tidak. Itu perbedaan dengan yang tadi kita kasuskan secara manual. Nah, untuk mengecek berapa persen akurasinya, teman-teman bisa gunakan di sini adalah ada tes dan skor ya di sini. Skornya, lalu kita masukkan datanya. Ini di sini dia ada tanda seru ya, karena jumlah datanya ini cukup sedikit. Nah, di sini teman-teman bisa memilih jenis mana yang akan kita gunakan untuk mencek akurasi datanya.
yang paling terkenal memang pada proses klasifikasi adalah yang namanya cross validation. Jadi data kita itu nanti akan dibagi berapa kelompok, kemudian satu kelompok dijadikan data testing, dan lalu sisanya dijadikan data training. Kemudian akan diulangi sebanyak dari jumlah data tersebut. Lalu akan diambil nilai akurasi rata-ratanya. Sedangkan kalau random sampling itu dia akan mengambil secara fix ya, berapa jumlahnya, tapi secara data mana yang diambilnya itu random. Kemudian dia akan dilakukan proses perhitungan trainingnya dilakukan berapa kali, itu kan diulanginya. Nah, dan kalau teman-teman nanti bisa memilih data ini mana sih yang cocok, lihat aja mana nilai akurasi yang paling tinggi di sini. Nanti apakah kita menggunakan cross validation ataukah kita menggunakan random sampling. Di sini random sampling ini dengan data 70% kita punya akurasi 0,7, tapi kita cross validation dengan jumlah 5 akurasinya bisa 8. Berarti kita bisa ngambil teknik yang ini, yang cross validation. Seperti itu. Nah, terus kalau kita mau punya data yang baru ibaratnya ya teman-teman. Saya punya data yang tadi ya, yang 7 data yang belum diketahui. Nah, teman-teman tinggal masukkan saja datanya seperti ini. Nah, targetnya jangan diisi. Ini dia akan dijadikan sebagai data yang akan diprediksi hasilnya. Kemudian di orange-nya kita masukkan lagi datanya. Nah, kita panggil tadi adalah data 2 ya, teman-teman, data 2. Sudah saya buat. Nah, di sini dia sudah bisa mengenali dan di sini targetnya dibuat kosong ya, karena tidak ada datanya. Nah, kemudian dari pohon keputusan ini, nah teman-teman dari pohon keputusan ini kita bisa ambil proses prediksi ya, ada proses prediction di sini. Nah, kita masukkan data yang barunya ke proses prediksi, nanti kita bisa lihat datanya. Ini karena datanya sedikit nih, makanya ada muncul peringatan seperti ini. Kalau datanya banyak biasanya lebih bagus hasilnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Sehingga nanti dari 7 data itu dia bisa menentukan diterima atau tidaknya. Ini berdasarkan pohon keputusan, ini ada yang diterima dari P12 sampai P16 diterima, sedangkan P17 dan P18 tidak diterima. Jadi dari data ini kita bisa melakukan proses prediksi. Nah, kalau kita menggunakan orange, nah kita bisa tinggal drag and drop saja setiap icon atau setiap objek yang akan kita gunakan. Di sini juga kita bisa menggunakan, nah ini kan contoh kasus kita yang tadi ya. Nah, untuk yang lainnya, teman-teman bisa juga kita menggunakan data-data yang sudah ada di sini. Contohnya di sini, di orange ini juga dia sudah menyediakan data, contoh ini data Titanic ya, ini data penumpang Titanic yang berhasil selamat ya kan. Jumlahnya ada 2021, terdiri dari 3 fitur status, terdiri dari status penumpang ya, apakah dia itu kru, penumpang kelas 1, kelas 2, kelas 3, usianya, apakah dia itu dewasa atau anak-anak, terus jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki, dengan survive-nya itu adalah ya dan tidak. Nah, di sini dia jadi target. Nah, teman-teman bisa melakukan proses training di sini, dia menggunakan, contohnya mau pakai tree bisa, nanti tinggal pakai tree viewer untuk melihat hasilnya. Oh, ini hasilnya ternyata prosesnya, pohon keputusannya seperti ini bentuknya. Nah, nanti kalau kita mau menggunakan yang lain juga bisa, tinggal kita panggil saja untuk, contohnya mau menggunakan logistic regression di sini, atau kita bisa menggunakan yang lainnya. Contohnya nanti kalau ini bisa kita lihat di data tabel seperti ini. Nanti juga kita bisa menggunakan bentuk model yang lain, contohnya menggunakan naive Bayes seperti ini. Nanti bisa kita lihat menggunakan monogram ibaratnya hasilnya seperti ini. Kalau pengen mengetahui di komparasi dari 3 model ini, ibaratnya mana sih yang paling bagus gitu ya teman-teman, kan suka ada satu studi komparasi. Nah, untuk studi komparasi teman-teman di sini bisa tarik dia ke tadi tes dan skor, lalu masing-masing kita masukkan modelnya. Di sini ada 3 model yang kita masukkan kepada proses testing ini. Nah, nanti kita bisa lihat di sini. Untuk cross validation 10, ini
Oh sorry, data ininya belum dimasukkan. Nah, datanya belum dimasukkan, kita masukkan dulu datanya. Nah, dia running nih. Terus kita lihat, nah, kalau kita pakai cross validation 10, nah di sini dia punya akurasi seperti ini. Ternyata dari bentuk tree, bentuk naik Bayes, dan logistik linear, ini cross validation, bentuk cross validation, ini tingkat akurasinya yang paling tinggi itu adalah yang akurasi yang si tree ini, 7,88. Coba kalau kita pakai 20 cross validation, oh ini enggak, dia lagi proses dulu nih. Berapa ya kalau 20? Oh ini 20 dia masih sama nih, tree yang paling besar nih. Tapi kalau cross validation biasanya optimalnya di 10. Ini tetap ya, tree ini dia yang paling cocok, yang memiliki akurasi paling bagus. Nah kalau akurasinya paling bagus biasanya modelnya yang paling banyak digunakan untuk kita adopsi ke dalam sistem cerdas kita, karena polanya dia punya akurasi yang paling tinggi dibanding dengan pola-pola yang lain. Atau juga teman-teman, selain kita menggunakan dataset yang sudah disediakan oleh Orange, kita bisa juga menggunakan dataset yang online. Contohnya di sini nih. Di sini contoh nih, saya searching tadi dataset permainan golf. Nah, teman-teman di sini permainan golf ini ada orang yang menyediakan datasetnya di GitHub. Teman-teman bisa ambil, klik raw di sini untuk mengambil linknya. Nanti linknya tinggal kita copy, kita panggil dia di Orange-nya. Kayak gini. Masukkan di bagian URL, paste di sini, kita reload. Nah, dia muncul seperti ini. Nanti kalau sudah, tinggal kita panggil aja modelnya, mau model yang mana. Contoh model tree lagi, tinggal pakai proses tree viewer. Nah, ini hasilnya dapatnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau uji coba Orange ini, teman-teman silakan uji coba ya, biar teman-teman tahu. Datasetnya Bu dari mana, mau bikin sendiri mah mau nyari di sini ada nih. Banyak sih website yang menyediakan dataset. Ini ada UCI ya untuk repository machine learning, ada KDD. Banyak sih kalau teman-teman searching, Google juga punya Google Dataset. Malah beberapa negara, beberapa kota semuanya juga menyediakan datasetnya. Hanya saja nanti kita harus pintar-pintar mencari dataset yang kita butuhkan. Contoh kalau kita ingin mempelajari tentang teknik klasifikasi nih ya, yang barusan saya contohkan menggunakan pohon keputusan, kan itu teknik klasifikasi. Teman-teman bisa cari macam-macam datasetnya di sini. Klik yang classification saja, cari di sini. Nah, tadi kalau untuk klasifikasi menggunakan pohon keputusan, cocok itu menggunakan yang kategorikal. Nah, teman-teman cari yang jenisnya kategorikal, karena itu akan cocok sekali untuk pohon keputusan. Nah, tapi kalau teman-teman penasaran dengan yang lainnya, boleh, berarti harus mempelajari lagi algoritma klasifikasi yang lain selain pohon keputusan. Contoh saya di sini memilih tentang car evaluation dataset. Sudah saya download tadi, nah sudah saya sesuaikan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 6 ya, 6 fitur dan 1 targetnya di sini. Apakah minatnya itu masyarakat itu menerima tidak gitu ya terhadap si jenis jenis mobil ini gitu. Ada harganya si high itu very high gitu kan, perawatannya juga harganya very high. Ini pintunya cuma 2, penampangnya 2, bagasinya kecil, seperti low. Berarti ini kebanyakan yang mobil yang untuk balapan kayak gitu ya. Ini tidak diterima oleh masyarakat gitu kan, berarti daya minat masyarakatnya rendah. Jadi dari data-data ini kalau teman-teman sudah diubah sesuai dengan yang kita butuhkan, karena kalau yang online itu kadang-kadang tidak terlalu bagus ya, harus kita perbaiki lagi. Nah, teman-teman bisa ambil nanti di sana contoh dari dokumen, nah ini data mobil, nanti dia bisa baca. Nah, semuanya kategorikal nih, jadi dia bakal bagus sekali. Nah, cuman di sini kalau kita lihat nih, ini malah pintu malah jadi meta. Nah, kita lihat dirubah dia jadi fitur. Kita minatnya kita rubah jadi target. Nah, di pintunya kita harusnya ini jangan jadi meta ini ya. Oh, karena dia bacanya jadi tag, harusnya dia jadi kategorikal. Nih, kategorikal dia jadi fitur. Nah, jadi kalau ada yang tidak cocok bisa kita rubah seperti ini. Karena yang saya inginkan ini yang ber-6 ini dia jadi fitur, 1 minat jadi target. Kalau sudah kita apply, kita tunggu udah selesai prosesnya, kita proses tree, nanti bisa kita lihat di sini. Wah, ternyata ini pohon keputusannya cukup besar sekali teman-teman.
karena datanya cukup banyak. Ada 155 simpul. Kalau kita mau lihat hasil akurasinya berapa, itu kan kita tinggal test and score, masukkan datanya, nanti dia running dulu. Ini kita bisa lihat ternyata akurasinya hampir 0,977. Jadi kalau datanya banyak, teman-teman biasanya akurasinya lebih tinggi. Kalau datanya sedikit, kayak tadi, akurasinya biasanya lebih rendah. Makanya kalau kita mau bikin learning, pasti kita berhubungan dengan harus punya big data yang cukup banyak, agar proses learningnya bisa lebih bagus lagi. Nah, itu contoh learningnya. Kalau kita mau bikin data testingnya, jadi teman-teman tinggal bikin aja. Kalau seandainya kita secara random lah gitu ya, contoh kita pengen bikin kita bikin satu data gitu ya di Excel, kita mau testing nih hasilnya gitu ya, kita testing. Nah, contohnya di sininya kita gunakan harga belinya, dia jangan terlalu tinggi lah ya, pilihannya apa saja sih, kita lihat datanya tuh. Nah, berarti ini kita harga belinya medium lah ya, kita buat dia harga belinya medium. Medium tulisannya tadi itu adalah medium, terus di sini harga perawatannya kita buat dia juga, harga perawatan kita buat medium juga, ibaratnya harga perawatannya kita buat medium. Terus pintunya kita ambil pintu yang banyak lah ya, yang more gitu ya. Terus penumpangnya more, dia banyak. Bagasinya tapi kecil, sepertinya kita ambil data sepertinya yang med aja ya, kita coba nanti hasilnya seperti apa. Nanti kita lihat apakah dia itu diterima atau tidak minat masyarakatnya. Tinggal kita save, kita simpan. Contohnya di sini data tes mobil gitu ya, data tes mobil. Nah, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, kalau kita ingin melakukan testing, prediksi ya, maka dari pola kita, ini dari sini ya, polanya, ini biar lebih enak dipandang mata. Jadi dari pola ini kita panggil prediksi, lalu kita panggil data yang akan kita cek tadi, yang akan kita prediksi tadi. Nah, tadi itu saya simpan dia di My Document, terus data tes mobil. Nah, di sini kan karena dia belum cocok, kita kasih dulu ini ya. Semuanya udah cocok. Ini value-nya, ini targetnya, apply. Nah, sudah kita masukkan dia ke prediksi. Nanti kita lihat hasilnya. Nah, dia hasilnya adalah ACC gitu ya. Dia 0,88 diterima oleh masyarakat, seperti itu. Nah, itu contohnya teman-teman. Nanti teman-teman bisa coba-coba ya untuk menggunakan Oren ini agar bisa lebih memahami bagaimana caranya melakukan teknik learning pada data. Ya, ada yang ditanyakan mungkin dari teman-teman, silakan untuk materi kita hari ini. Itu materinya seperti itu. Jadi di Oren ini teman-teman bisa gunakan berbagai macam fiturnya ya, fiturnya untuk bisa menggunakan Orange ini, karena memang alatnya banyak sih. Kalau selain Orange juga teman-teman bisa gunakan alat-alat yang lain. Nah, kebetulan yang saya perkenalkan di sini yang Orange, yang gratis lah ya, yang bisa teman-teman download terus teman-teman pergunakan. Terus juga nanti dia udah punya beberapa video untuk bisa membantu kita mempelajari penggunaan Orange ini. Linknya sudah saya sertakan di Classroom, teman-teman gunakan. Nah, untuk lebih meningkatkan kemampuan teman-teman, pemahaman tentang konsep learning ini, khususnya untuk decision tree, nah saya memberikan latihan pada teman-teman untuk menggunakan aplikasi data mining untuk mencoba proses learning. Mau menggunakan ON, tapi miner, WK, yang lainnya silakan. Nanti tiap kelompok silakan praktikum. Datasetnya teman-teman bebas ya, mau menggunakan dataset
sendiri atau mau menggunakan dataset yang sudah ada, silakan. Yang pasti pertama teman-teman tentukan dulu temanya apa. Ya, tentang segmentasi pasar, segmentasi customer, mau tentang mobil, tentang motor, tentang apapun. Terus kemudian teman-teman nanti mau menggunakan learning yang mana? Apakah learning yang unsupervised atau yang supervised learning? Nah, kalau yang supervised learning itu biasanya maksudnya klasifikasi. Nah, decision itu kan maksudnya klasifikasi kebanyakannya di sini. Nah, nanti teman-teman sudah bikin klasifikasi temanya, lalu buat datasetnya. Datasetnya teman-teman mau bikin sendiri silakan, asalkan datanya cukup banyak ya teman-teman. Mau menggunakan dataset yang sudah ada dan cari di internet mangga. Setelah itu teman-teman praktikumkan proses learningnya, dataset kita pada aplikasi yang teman-teman pilih, lalu teman-teman laporkan. Tujuannya apa? Contohnya mengklasifikasi data mobil kayak tadi. Prosesnya teman-teman tinggal ceritakan saja proses atau capture saja proses workflow-nya di Orange itu. Nanti hasilnya tinggal tampilkan berapa persen akurasinya, bagaimana hasil testingnya. Simpan di Microsoft Word, nanti teman-teman tinggal submit di Classroom saja. Seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari teman-teman untuk materi kita hari ini. Atau teman-teman sudah tidak sabar ingin mencoba aplikasi Orange-nya atau aplikasi yang lainnya, mangga silakan, bebas sih, tidak harus Orange saja. Kalau teman-teman mau nyoba yang lain juga bisa teman-teman coba download, instalkan, lalu teman-teman nanti tinggal dicobakan. Mau pakai dataset sendiri boleh gitu kan, mau pakai dataset yang sudah ada juga boleh, silahkan, bebas, asalkan nanti hasilnya teman-teman laporkan di Classroom untuk nilai latihan pada pertemuan hari ini. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang ditanyakan, mumpung belum berakhir waktunya. Kalau Masih berkelompok, Bu? gimana? Kelompok atau masing-masing? Mas, berkelompok saja, satu kelompok. Biasa dikerjakan per kelompok. Seperti itu. Baik, Bu. Sebenarnya tadi koneksi sayanya kurang bagus ya. Jadi pada saat saya demonstrasi tadi agak nge-lag mungkin ya. Jadi teman-teman nanti bisa tonton lagi rekamannya. Biasanya saya rekam dan saya upload di YouTube. Nanti bisa tonton lagi video rekamannya. Terus teman-teman juga bisa tonton video-video tutorial yang sudah saya sediakan di link dari Orange. Ataupun teman-teman bisa download, bisa carilah di YouTube banyak video-video tutorial untuk learning di season 3. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan mungkin teman-teman yang lain? Mohon maaf ya kalau koneksinya tidak terlalu bagus, karena memang kalau kita share wall layar itu biasanya memang agak lelet sih dibandingkan dengan share window. Kalau share window kayak saya nge-share PowerPoint itu lebih kalau jaringannya bagus, jaringannya tidak bagus itu cepat, tapi kalau wall dokumen biasanya agak, atau wall layar ini biasanya agak jelek. Ya, kalau tidak ada mungkin silakan teman-teman praktikumkan ya. Nanti saya tunggu hasil apa namanya itu, kita tunggu hasil praktikum teman-teman semuanya dari prosesnya. Nanti kalau ada yang bingung, ada yang kesulitan, teman-teman tinggal WA saja ke saya. Mau dibahas di grup boleh, mau WA personal juga boleh. Seperti itu. Kalau tidak ada yang tanyakan, minggu depan kita bahas tentang jaringan serap tiruan. Nanti kan saya gunakan medianya Orange lagi. Nanti kita akan coba studi kasus pada beberapa penelitian yang menggunakan jaringan serap tiruan. Nah, seperti itu. Mungkin terima kasih pada teman-teman kelas A yang sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa bermanfaat. Dan saya tunggu hasil praktikumnya ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.